Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aisyah Fitri, Apriani Kusuma Ayu, dan Rizal David. Di sini kami akan membahas mengenai lembaga eksekutif dan kepemimpinan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Fitri. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu diplomasi. Sudah diakui secara luas bahkan oleh pembuat undang-undang bahwa diplomasi harus berada di bawah kendali eksekutif. Diplomasi ini seringkali melibatkan negosiasi, dan itu semua tidak mungkin legislatif sebagai multi anggota untuk bernegosiasi dengan negara lain. Dalam hal menerima maupun memberi negosiasi yang efektif mensyaratkan bahwa pembuat keputusan dapat menanggapi dengan cepat dan tegas tuntutan dan konsensi baru dari pihak lain. Sedangkan badan legislatif di sini tidak bisa bekerja secara koherensi dan kecepatan yang memadai. Yang kedua yaitu kepemimpinan darurat, yang dimana semua negara membutuhkan kepemimpinan darurat dari waktu ke waktu, dan hampir selalu menjadi tanggung jawab kepala eksekutif untuk mengkoordinasikan dan mengelola respon pemerintah. Eksekutif di sini dapat bertindak secara cepat, dan dia juga berada di dalam posisi untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintah. Eksekutif mengelola upaya bantuan ketika gempa bumi, banjir, atau badai yang terjadi. Tetapi bukan hanya hal itu saja, eksekutif juga bertanggung jawab ketika negara sedang dalam keadaan terancam. Selanjutnya itu dilema keamanan cabang eksekutif dalam perang, insiden tragis dalam Perang Dunia II. Di mana pada awal Perang Dunia II, pejabat intelijen Inggris berhasil mengembangkan kapasitas untuk memecahkan kode komunikasi dari sumber militer Jerman. Yang dimana Perdana Menteri Inggris ini, Winston Churchill ini sangat tertarik dengan informasi yang diperoleh dari sistem kode Jerman. Namun, ia juga sadar bahwasannya dia tidak akan pernah membiarkan Jerman mengetahui bahwa Inggris telah berhasil melanggarnya. Apabila pejabat Jerman ini menyadari bahwa Inggris telah berhasil memperoleh akses ke komunikasi militer Jerman yang sangat rahasia, mereka akan mengubah kode mereka. Dan kemudian itu tidak akan berguna bagi Inggris. Jadi di sini Perdana Menteri Inggris ini memiliki dilema yang sangat parah, yang dimana ia sangat menginginkan akses berkelanjutan ke intelijen, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan yang mengungkapkan kepada Jerman bahwa dia telah melanggar kode mereka. Selanjutnya itu Inggris menemukan metode untuk menyembunyikan bahwa mereka telah memecahkan kode sementara, masih bertindak berdasarkan rahasia yang mereka peroleh. Misalnya, ketika mereka mengetahui kemana tujuan kapal selam atau kapal pemasok Jerman, mereka berhati-hati untuk tidak menggunakan serangan udara terhadap mereka, kecuali mereka dapat melakukan sesuatu untuk membuat Jerman percaya bahwa Inggris telah mengetahui lokasi kapal-kapal Jerman melalui beberapa metode selain mencegah pesan berkode. Keputusan paling kontroversial yang dibuat Churchill ini mengenai kode Jerman berkaitan dengan pengeboman Jerman di Coventry. Selanjutnya, Frederick Winterbottom ia melaporkan bahwa Churchill memiliki pengetahuan tentang serangan bom Jerman. Lalu ia pergi sekitar 48 jam sebelum serangan terjadi. Tentu ada waktu untuk mengevakuasi sebagian besar kota dan mengambil tindakan untuk mencegah pengeboman. Namun, melakukan hal itu akan memberitahu Jerman bahwa kode mereka telah rusak. Menurut Winterbottom, Churchill menolak untuk memperingatkan kota. Pengeboman terjadi lalu menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menghancurkan lebih dari 4.000 rumah. Nah, sisi lain sebagai besar menurut sejarawan menyimpulkan bahwasannya keberhasilan Inggris dalam mencegah Jerman mempelajari keberhasilan mereka dalam memecahkan kode mungkin telah memperpendek perang hingga setahun. Namun dilema yang diciptakan oleh kebutuhan akan kerahasiaan jarang sekali menyiksa seperti dalam kasus ini. Yang ketiga yaitu perumusan anggaran. Anggaran pemerintah disebut sebagai seperangkat tujuan dengan label harga terpasang. Di sebagian besar negara, perumusan anggaran atau yang disebut sebagai proposal anggaran ini merupakan tanggung jawab dari eksekutif.
Kebutuhan akan tanggung jawab eksekutif untuk proposal anggaran menjadi sangat jelas di Amerika Serikat selama tahun-tahun pada awal abad ke-20 sebelum tahun 1921. Anggaran Amerika Serikat hanyalah selimut tambal sulam dari tindakan Kongres terkait tidak adanya pengizinan pengeluaran dan menetapkan tarif pajak. Proses anggaran tidak terkoordinasi dan pada akhirnya tidak bertanggung jawab, seolah-olah sebuah keluarga yang memutuskan untuk membiarkan suami membeli mobil, istri membeli rumah, dan anak-anaknya membeli makanan dan perabotan. Semuanya bekerja tanpa informasi tentang pengeluaran orang lain. Bahkan anggota Amerika Serikat Kongres setuju bahwa diperlukannya kontrol pusat atas persiapan anggaran, dan selanjutnya disahkannya Undang-Undang Anggaran tahun 1921 yang dimana menciptakan kekuasaan eksekutif baru. Selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian kekuatan militer, di mana di sebagian negara kepala eksekutif adalah orang yang paling utama bertanggung jawab atas angkatan bersenjata. Kepala eksekutif jarang diberdayakan untuk memimpin militernya sendiri. Misalnya pada Perdana Menteri Inggris yang harus mendapat dukungan dari kabinetnya saat bertugas di angkatan bersenjata. Yang kelima yaitu kepala administrator. Dalam hal ini, kebanyakan kepala eksekutif juga sebagai kepala administrator. Mereka memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola lembaga yang melaksanakan program dan undang-undang pemerintah. Beberapa otoritas pusat harus bertanggung jawab atas kepegawaian, akuntansi, perencanaan, dan koordinasi. Juga memainkan peran penting dalam memulai kebijakan di hampir semua sistem. Di Inggris Raya, semua kebijakan penting diprakarsai oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Hubungan serupa terjadi di negara demokrasi parlementer lainnya, seperti Jerman dan Kanada. Namun di negara-negara dunia ketiga pun, badan eksekutif cenderung didominasi secara menyeluruh oleh badan eksekutif. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan simbolik, di mana kepala eksekutif juga bertindak sebagai pemimpin simbolik negara mereka sendiri. Baru-baru ini, beberapa pemimpin dunia ketiga telah menjadi simbol perjuangan demokrasi bagi rakyatnya. Dua contoh penting yaitu Nelson Mandela dari Afrika Selatan dan Daw Aung San Suu Kyi dari Myanmar, pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang ditangkap dan dicegah oleh militer menjadi Perdana Menteri setelah partainya memenangkan mayoritas parlemen pada tahun 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya izin perkenalkan lagi, nama saya Rizal Hafid dari jurusan PPKN semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya jenis lembaga eksekutif. Jenis lembaga eksekutif ada monarki herediter, kepala eksekutif dipilih secara langsung, terus kepala eksekutif di sistem parlementer dan lembaga eksekutif di negara non demokrasi. Nah, monarki herediter ini adalah suatu negara yang sistemnya itu adalah kerajaan. Nah, sistem kerajaan ini turun temurun kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, di negara ini seperti negara-negara Thailand dan lain-lain sebagainya. Dan kepala eksekutif yang dipilih secara langsung. Nah, kepala eksekutif yang dipilih secara langsung ini yaitu kepala eksekutif yang dipilih melalui pemilu atau dipilih oleh rakyat itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, kepala eksekutif di sistem parlementer. Kepala eksekutif di sistem parlementer ini adalah kepala eksekutif yang dipilih oleh badan legislatif. Nah, contohnya semacam kayak negara-negara lain yang mempunyai yang kepala eksekutifnya dipilih oleh badan legislatif. Nah, yang terakhir adalah lembaga eksekutif non demokratis. Nah, lembaga eksekutif non demokratis ini adalah lembaga yang eksekutifnya lebih dominan daripada lembaga yudikatif dan lembaga legislatif. Nah, batas kekuasaan eksekutif. Nah, batas
kekuasaan eksekutif itu ada batas jangka waktu, batas sumber tenaga sebagai batasan, lembaga pemerintah sebagai batasan, dan media massa dan kekuasaan eksekutif. Nah, maksud dari batas jangka waktu ini adalah kekuasaan eksekutif itu mempunyai batas kekuasaannya, yaitu misal contoh lembaga eksekutif mempunyai 5 tahun periode jabatannya. Nah, di situ maksud batas jangka waktu. Nah, sumber tenaga sebagai batasan itu contoh di lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga legislatif. Nah, itu ada sumber tenaga batasannya. Jadi seperti itu. Lembaga pemerintah sebagai batasan. Maksudnya lembaga pemerintah sebagai batasan itu Ya. Nah, lembaga pemerintah sebagai batasan itu maksudnya lembaga yang kita lihat bahwasanya lembaga itu mempunyai institusi dan kekuasaan masing-masing. Jadi kadang bersifat positif dan juga mensesatkan. Maka lembaga ini harus mempunyai batas. Lembaga pemerintahnya ada batasannya, jadi tidak lepas dari pengawasan. Terus yang terakhir, media massa dan kekuasaan eksekutif. Tiga. Yang terakhir, media massa dan kekuasaan eksekutif. Media massa ini sebagai mempromosikan atau memberikan berita atau informasi. Jadi apa hubungannya mereka? Jadi kepala eksekutif dapat mengontrol media massa. Jadi untuk mempromosikan kinerja ataupun visi misinya. Tapi pada saat media massa itu harus terlepas dari kontrol pemerintah. Jadi tidak boleh ada hubungan terhadap bukan hubungan atau semacam keterdekatan dalam hubungan media massa dengan lembaga eksekutif. Sekian dan terima kasih, itu saja yang saya dapat presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Kusuma Ayu dengan nomor induk 2286180016. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pendekatan terhadap kepemimpinan eksekutif. Kepemimpinan eksekutif di sini terdapat 5 pendekatan. Yang pertama adalah otoritas karismatik, kepemimpinan tradisional, otoritas rasional hukum, otoritas perwakilan, dan juga otoritas koersif. Nah, yang pertama adalah otoritas karismatik, di mana pemimpin yang mengklaim kekuasaannya sering didasarkan pada kepemimpinan karismatik, mereka sering menghasilkan kondisi yang tidak stabil, terutama pada negara-negara dengan institusi politik yang cukup lemah, dan sedikit atau tidak ada tradisi demokrasi di dalamnya. Pemimpin mungkin bisa memanipulasi suara massa, namun yang sering bahwa dukungan mereka dibenarkan oleh para eksekutif yang hebat, kebijaksanaan, atau bahkan bakat dari supranatural. Nah, sering menggantikan eksekutif ini dalam situasi sangat menantang. Ada batasan masa jabatan atau batasan konstitusional. Mungkin hanya hambatan lemah lah yang ketika seorang pemimpin yang karismatik ini tetap berkuasa. Dengan demikian, catatan sejarah para kepala eksekutif yang mengandalkan karismatik terutama dengan kepemimpinannya dicampur adalah seperti yang diharapkan ketika mereka sukses. Karismatik ini pemimpin sangat efektif dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang simbolik. Dan dalam beberapa kasus, kekuatan mempersatu dari para pemimpin ini persis seperti sebuah negara yang memiliki kebutuhan. Ya. Pemimpin karismatik seringkali kurang berhasil dalam menangani eksekutif lain fungsinya. Misalnya, seperti contoh Kennedy yang kurang berhasil sebagai seorang legislator daripada sebelumnya penggantinya yang jelas-jelas tidak karismatik, yaitu Lyndon Johnson. Banyak pemimpin karismatik memiliki kinerja yang cukup buruk dalam manajemen keuangan, diplomasi, atau dalam pengendalian angkatan bersenjata. Kegagalan mereka ini terjadi karena kualitas pribadi yang mereka miliki ini atau kekuasaan ini cukup rendah atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan sebuah skill tentang kepemimpinan. Nah, selanjutnya ialah kepemimpinan tradisional. Weber mengidentifikasi tentang apa itu otoritas tradisional atau kepemimpinan tradisional. Orang sering memberikan kesetiaan kepada pemimpin karena posisi kelembagaan yang mereka tempati ditetapkan pada tradisi budaya. Ilustrasi yang paling umum adalah monarki Inggris.
dan Kaisar Jepang. Monarki Britania Raya atau Inggris ini adalah garis sukses keberlanjutan tertua di dunia dan saat ini dijiwai dengan rasa tradisi yang luar biasa. Dari banyak komunitas petani dunia, Dewan Ketua Desa dapat menikmati wewenang berupa yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk generasi. Nah, tradisi juga menjadi sumber kekuatan bagi para eksekutif terpilih, meskipun orang Inggris Raya ini hampir tidak memiliki kekuasaan hari ini. Perdana Menteri mengklaim otoritas dan status berdasarkan tradisi panjang yang terkait dengan jabatan itu. Persepsi yang diterima juga secara luas bahwa beberapa kekuatan atau hak prerogatif adalah tradisi yang mapan. Ditambahkan ke eksekutif, kemampuan untuk memimpin kekuatan tradisi dalam pengertian ini juga terlihat ketika para pemimpin eksekutif ini berusaha untuk menggunakan kekuasaannya dengan cara non-tradisional. Mereka dengan cepat mengetahui secara posisi eksekutif ini jauh lebih aman saat beroperasi dalam tradisi daripada saat mencoba membangun non-tradisi tersebut. Yang ketiga atau selanjutnya adalah otoritas rasional hukum. Eksekutif menggunakan otoritas rasional hukum ini dengan membuat keputusan dan pengambilan tindakan dalam lingkup kewenangan yang diberikan pada posisi mereka di bawah hukum, di mana jenis otoritas ini ada orang mematuhi eksekutif karena mereka menerima kekuasaan di bawah hukum. Lalu kewenangan hukum-hukum rasional itu dapat menjadi komponen penting dari kepemimpinan eksekutif, di mana masyarakat melihat dasar hukum pemerintah yang sah dan mapan ini adalah dilihat dari pemimpin yang berkuasa. Melalui revolusi dan kudeta harus bergantung sesuatu yang lain gitu, seperti otoritas karismatik mungkin atau otoritas kekuatan militer. Nah, karena tidak ada kerangka hukum yang diakui secara luas untuk memberikan legitimasi pada tindakan eksekutif mereka, itu akan menjadi masalah otoritas hukum. Yang dimana masalah otoritas hukum ini adalah kebalikan dari masalah yang terjadi pada otoritas karisma. Terkadang para eksekutif itu harus membengkokkan hukum untuk menjaga keamanan nasional atau memimpin negara melalui krisis. Nah, jika otoritas eksekutif tidak didasarkan pada apapun selain penerimaan orang terhadap hukum, dia mungkin kekurangan dukungan ketika kepemimpinan itu membutuhkan langkah-langkah yang legalitas, yang mana langkah-langkah legalitas ini yang menjadi pertanyaan. Jadi bahkan dalam sistem di mana kekuatan hukum ini kuat, eksekutif yang paling efektif yang diharapkan mampu untuk memanfaatkan beberapa sumber-sumber otoritas yang lainnya. Selanjutnya adalah otoritas perwakilan. Otoritas perwakilan ini cukup berbeda dari otoritas-otoritas sebelumnya, yang mana dalam sistem demokrasinya, eksekutif memberikan pilihan kebijakan tertentu atas dasar otoritas perwakilan. Nah, ia menyatakan bahwa mayoritas memilih mereka buat pemilihan itu adalah seperti contoh, Presiden Prancis dan Amerika Serikat, misalnya, dapat membuat klaim seperti itu. Sebaliknya, banyak analisis yang mengatakan jika Mikhail Gorbachev adalah mantan presiden Uni Soviet saat itu, membuat kesalahan kritis ketika dia menyatakan Majelis Konstitusional didirikan pada Maret 1989. Nah, untuk memilihnya sebagai presiden daripada memilihnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan nasional yang sesungguhnya, memenangkan yang populer, pemilu akan dapat memberikan Gorbachev sebuah legitimasi yang lebih besar saat membuat kesulitan keputusan tentang ekonomi yang memburuk. Di negara-negara tersebut dijelaskan jika otoritas perwakilan merupakan unsur utama dalam membuat eksekutif ini, tindakan eksekutif ini menjadi sebuah tindakan yang sah, di mana kepemimpinan perwakilan dengan demikian sulit dicapai jika melalui proses yang dilalui oleh pemimpin yang dipilih tidak dipandang adil dan terbuka. Nah, sampai akhir apartheid, sang pemimpin di Afrika dapat mengklaim sedikit atau tidak ada otoritas perwakilan atas mayoritas dari warga. Nah, otoritas perwakilan ini juga jarang memadai sebagai dasar eksekutif untuk kekuasaan eksekutif ini, namun untuk hal yang sama alasan bahwa otoritas hukum itu jarang cukup. Nah, eksekutif juga terkadang ditunjuk dan kadang-kadang bahkan eksekutif ini terpilih menang dengan kurang dari mayoritas suara. Nah, itu adalah otoritas perwakilan. Ya, dan yang terakhir ialah otoritas koersif. Otoritas koersif ini adalah kekuasaan yang menggunakan kekuatan
Nah, di mana bagian yang tak terhindarkan dari kepemimpinan eksekutif ini akan menghasilkan sebuah dukungan untuk tindakan mereka dengan tetap mematuhi hukum. Nah, melalui daya tarik kepribadian mereka dengan mewujudkan tradisi negaranya atau dengan menekankan bagaimana mereka mewakili rakyat. Nah, tapi kemungkinan kekuatan itu selalu ada, seperti signifikan kemungkinan itu sangat bervariasi. Nah, ketika pemimpin karismatik kehilangan karismanya, mereka dapat menggunakan polisi atau kekuatan militer untuk menuntut ketaatan. Di negara-negara yang sangat terpecah-pecah itu, sebagian penduduk sering menolak hukum, yayasan, dan tradisi yang dijunjung tinggi. Ya, yang terakhir ialah otoritas koersif, di mana kekuasaan ini menggunakan sebuah kekuatan yang mana tidak bisa dihindarkan dari sebuah kepemimpinan eksekutif. Eksekutif di sini menghasilkan dukungan untuk tindakan mereka dengan tetap mematuhi hukum melalui daya tarik kepribadian mereka. Nah, signifikansinya kemungkinan itu sangat bervariasi. Seperti ketika pemimpin karismatik kehilangan karismanya, mereka dapat menggunakan polisi atau kekuatan militer untuk menuntut ketaatan yang menjadi kepribadian mereka sebelum mereka mendapatkannya. Di negara-negara yang sangat terpecah-pecah ini, sebagian besar penduduk sering menolak hukum, yayasan, dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh bagian masyarakat lainnya. Nah, kedua masalah itu jika diumumkan terjadi di negara berkembang, misalnya Jenderal Augusto Pinochet atau mantan presiden Chili ini, dan juga Presiden Hafez Assad Suriah dan Emir Kuwait tidak terpilih dalam pemilihan yang kompetitif dan diwakili hanya sebagai bagian dari populasi. Nah, para eksekutif di negara-negara seperti itu tidak dapat memimpin secara efektif dengan mengajukan banding ke otoritas tradisional, perwakilan, atau hukum, dan bahkan mereka kualitas karismatiknya juga mungkin tidak dikenali di banyak tempat. Nah, dalam kasus seperti itu, koesif atau otoritas menjadi penting untuk kepemimpinan sebuah kepemimpinan eksekutif. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Salah-salah katanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.